Assalamualaikum pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Tentu baik-baik saja bukan? Pacaran pada generasi saat ini dianggap hal yang biasa dan lumrah, seakan sudah menjadi budaya sebelum memasuki ke jenjang pernikahan. Berduaan di tempat sepi, berpegangan tangan, bahkan lebih. Sungguh miris bukan pergaulan bebas saat ini? Nah, bagaimana sih hukum Islam memandangnya dan bagaimana pendapat para ulama terkait hal tersebut? Apa yang salah di kehidupan yang modern ini? Berikut kami sajikan ulasannya. Perubahan zaman yang semakin modern terutama dalam penggunaan media sosial tanpa batas telah kuat mempengaruhi budaya pada generasi masa kini. Romantisasi pacaran yang sering ditampilkan dalam film, lewat lagu-lagu dan media lainnya seringkali tidak sesuai dengan ajaran Islam. Oleh karena itu, penting untuk menjaga keseimbangan antara perkembangan zaman dengan prinsip-prinsip moral guna menjaga martabat dan nilai-nilai agama. Batasan antara laki-laki dan perempuan dalam berinteraksi dijelaskan dalam hadis riwayat Bukhari nomor 5223 yang artinya janganlah seorang laki-laki berduaan dengan seorang wanita kecuali jika bersama mahramnya. Selain itu dijelaskan pula di dalam hadis riwayat Muslim nomor 5770 yang menerangkan perihal menjaga pandangan agar tidak terjerumus terhadap godaan lawan jenis. Yang artinya, aku bertanya kepada Rasulullah SAW tentang pandangan yang cuma selintas atau tidak sengaja. Kemudian Rasulullah SAW memerintahkan kepadaku agar aku segera memalingkan pandanganku. Rasulullah SAW juga menegaskan tentang larangan berzina di dalam hadis Bukhari dan Muslim yang artinya tidak halal darah seorang muslim kecuali salah satu dari 3 perkara berikut. Lelaki yang berzina sedangkan ia telah menikah, membunuh, orang yang meninggalkan agamanya atau murtad. Anjuran menikah sebagai cara yang baik untuk menjaga kesucian diterangkan di dalam hadis Bukhari dan Muslim yang artinya barang siapa yang mampu menikah maka menikahlah, karena itu lebih akan menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluannya. Barang siapa yang belum mampu maka berpuasalah, karena berpuasa itu bagaikan kebiri. Jadi sangat-sangat luas pemaknaan. Nah, ketika orang menyentuh bukan mahramnya, itu bagian dari zina. Ketika menikmati kecantikan atau ketampanan orang yang bukan pasangannya, itu juga bagian dari zina. Ya, apalagi lebih dari itu. Jadi itu bagian dari zina dan semua tentu ada dosanya masing-masing. Iya. Walaupun dosa terbesarnya itu adalah zina dalam pengertian yang inti hubungan suami istri itu, tapi pra hubungan suami istri itu sudah ada dosanya masing-masing. Ya, memandang yang tidak halal itu juga ada dosanya, menyentuh yang tidak halal itu juga ada dosanya, kan? Seterusnya. Ya. Nah, pacaran dalam pengertian yang umum dilakukan itu sudah hampir seluruh amal zina itu terjadi kecuali tinggal satu, yaitu hubungan suami istri. Bahkan tidak sedikit orang yang sudah masuk ke ranah itu hubungan suami istri dengan menganggap ya itu sebagai bagian dari kegiatan berpacaran. Nah, begini tadi sudah sangat jauh itu. Jadi kalau ditanya tentang hukumnya, ya jelas haram, jelas dosa. Iya. Dan ingat, dosa zina itu termasuk dosa besar. Ya, yang nggak bisa dihapuskan begitu saja oleh amal-amal kita tanpa kita taubati. Harus beristighfar dan taubat. Ya. Dan saking beratnya zina itu, dalam Islam itu ada hukum duniawi yang diberikan terhadap pezina, ya, yang disebut hukum rajam. Jadi ini luar biasa. Itu sesaudara, kalau disebut saudara itu, atau setara lah, itu dengan pembunuhan.
Ini masalah besar, masalah serius yang seringkali diabaikan oleh kaum muslimin. Ada fenomena penyimpangan akhlak, tapi dibiarkan saja. Nah, ini nggak benar. Masyarakat harus proaktif. Ya. Nah, ada kecenderungan masyarakat itu urusan pribadi orang, itu urusan bukan urusanku. Nggak bisa begitu. Ya, harus saling mengingatkan. Para ustadz juga tidak boleh bosan-bosan untuk mengingatkan persoalan ini di tengah-tengah masyarakat melalui ceramah-ceramahnya, khutbah-khutbahnya dan seterusnya. Ya, jadi ada pendidikan masyarakat yang terus menerus. Selain tadi bahasa umumnya itu ada amar ma'ruf nahi mungkar yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Nah, itu tadi informasi yang kami sajikan. Semoga kita menjadi bagian orang-orang yang bisa menjaga agama dari perbuatan zina. Nunung Dwi Nusantara Channel News melaporkan dari Samarinda.